Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahlil bayyitihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun muslimin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Isma' ayatil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami sebagai khatib mengingatkan diri pribadi, mengajak kepada kaum muslimin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita ingat Allah. Kita lupakan semua kecuali Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun ingat kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman. Orang-orang beriman punya kewajiban. Apa kewajiban orang-orang yang beriman? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligoda. Hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal, belanja, budget. Untuk apa? Ligoda, untuk akhirat. Orang-orang beriman punya kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban orang-orang beriman menjaga dirinya, keluarganya dari siksa api neraka. Orang-orang beriman punya kewajiban. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban orang-orang beriman melaksanakan puasa. Jadi orang-orang beriman ini punya kewajiban dan mendapat peluang ketika kita melaksanakan kewajiban, maka Allah berikan kepada kita peluang, yaitu pahala dan ampunan atas dosa-dosa kita. Itu peluang untuk orang-orang beriman. Kembali kita kepada surat Al-Hasyr. Kenapa kita bertakwa kepada Allah? Dalam ayat ini supaya kita punya bekal. Ketika kita berangkat ke Bukit Tinggi, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Duri, berangkat ke Dumai, kita mesti punya bekal. Supaya apa? Supaya kita sampai ke tujuan, supaya kita selamat. Sekarang kita berada di terminal kedua setelah terminal yang pertama kita lalui, yaitu alam kandungan. Sekarang kita berada di terminal yang kedua, yaitu dunia. Apakah kita lama mampir di dunia ini? Tidak, sebentar. Kata Rasulullah, bainal umri ummati, maksimal umur umatku, maksimal di antara umur umatku, sittina sanatan wa sabi'ina, 60, 70. Dan malaikat tidak melihat akte kelahiran kita. Yang muda berangkat, yang tua berangkat, bahkan yang di dalam kandungan belum lahir ke dunia, Allah panggil. Bagaimana kalau umur kita sudah 60 sekarang, sudah 75 sekarang? Terminal yang kedua akan dekat, yaitu alam kubur. Di alam kubur ini perlu bekal yang membela kita nanti. Kalau di dunia ini kita punya kekurangan, bisa minta tolong kepada tetangga, bisa minta tolong kepada atasan. Kalau di dunia ini kita punya masalah, bisa minta tolong kepada orang. Tapi di alam kubur, siapa yang membantu kita nanti? Siapa yang menjadi kawan akrab kita? Kecuali amal ibadah. Kita enggak sanggup bersedekah dengan banyak. Belilah Al-Quran 30.000, belilah Al-Quran 50.000, letakkan di masjid. Inilah nanti yang membantu kita di alam kubur. Jadi kita orang-orang beriman ini harus punya rencana supaya kita sampai nanti ke tujuan kita dengan selamat. Kalau kita ingin bahagia, ingin beruntung, maka persiapkanlah bekal. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin rugi, ada penyebab 3 golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang gagal.
baik dia dari segi kehidupan dunia, begitu juga dari segi kehidupan akhirat. Di antara yang tiga itu, yang pertama adalah malas. Malas ibadah. Dengar dia suara azan dikumandangkan, azan subuh, malas ibadah. Rugi. Padahal sholat subuh itu kata Rasulullah, kalaulah seandainya umatku mengetahui keutamaan, kelebihan, fadilah sholat subuh berjamaah, umatku akan mendatangi masjid sholat berjamaah walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Kalaulah kita tahu keutamaan sholat subuh, kita tinggalkan kemalasan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Malas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Anas bin Malik. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Anas bin Malik? Supaya kemalasan kita dicabut oleh Allah. Tidak lengah-lengah, tidak menunda-nunda, nantilah pekerjaan belum siap, tanggung. Ada doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal ajasi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, wal kasli, malas. Penyebab malas karena awalnya lemah. Lemah iman, lemah keyakinan, lemah tauhid, lemah ilmu, lemah perhitungan, sehingga malas ibadah. Malas ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkan dari diriku sifat lemah dan sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasli. Ini doa yang pertama yang diajarkan oleh Rasul kepada Anas bin Malik. Dalam doa ini sangat panjang. Doa berikutnya, sambung doa berikutnya adalah wal jubun wal haram wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dari sifat yang tidak diinginkan. Rasul mengajarkan doa ini. Dan doa berikutnya, wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari sifat dari azab kubur. Wa dala'i daini wa qalabatir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tindasan orang-orang. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita. Pertama, kita mohon kepada Allah supaya dihilangkan Allah sifat lemah, sifat malas. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan sifat bakhil, pelit. Pelit. Ada uangnya tapi perhitungan, pelit, bakhil, pikun. Dalam doa ini
ini bermohon juga kita kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat sikun. Apalagi sudah umur 60 ke atas, berdoalah kepada Allah dijauhkan dari sifat sikun. Dan kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari azab kubur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi penyebab kita gagal yang pertama adalah malas, lemah dan malas. Yang kedua, penyebab kita gagal baik kehidupan dari segi dunia, baik dari segi kehidupan akhirat. Yang kedua adalah al-fukur, yaitu ragu-ragu. Ragu-ragu. Contohnya apa? Ketika kita beribadah, datang syaitan menggerakkan kepikiran kita, sifat ragu-ragu. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat ragu-ragu ketika kita beribadah kepada Allah? Yang pertama, jauhkan dari sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Contohnya adalah tulisan, mengganggu pikiran kita. Gambar, mengganggu pikiran kita. Maka sangat indah masjid kita ini, dilengkapi dengan kaligrafi, tapi tak mengganggu bagi konsentrasi kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ragu-ragu. Ketika harga karet murah, tiba datanglah sifat keraguan. Apa yang kita lakukan? Tebang karet tersebut. Tiba-tiba harga sawit naik. Karet ganti dengan sawit karena harga sawit naik. Tak lama kemudian harga sawit turun, tebanglah sawit tersebut. Tanam lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat ragu-ragu. Pekerjaan kita menanam, menebang, menanam, menebang. Sifat ragu-ragu. Istiqomah. Baik masalah kehidupan dunia, istiqomah. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah. Istiqomah, jangan ragu-ragu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, penyebab kita gagal baik dari kehidupan dunia, begitu juga kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah bosan. Bosan. Mengaji sepekan, hadir dia menghadiri majelis taklim sekali sepekan. Setelah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tak ada ngaji-ngaji. Bosan. Kenapa bosan? Ada penyebab. Kalau kita tetap mengaji, jangan bosan. Kalau kita beribadah, tetap beribadah, jangan bosan. Istiqomah. Istiqomah. Sama dengan halnya dari kecil kita makan nasi sampai sekarang. Apakah kita pernah bosan makan nasi? Tidak. Padahal dari kecil kita makan nasi sampai sekarang. Begitulah komitmennya kita, istiqomahnya kita dalam kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini dapat menyentuh hati sanubari kita. Kita semua orang terantau. Orang terantau. Satu saat akan pulang. Mau tidak mau, kalau Allah yang memanggil. Sebelum datang panggilan Allah, persiapkanlah bekal. Perjalanan kita sangat jauh. Perjalanan kita sangat jauh. Karena Allah hidupkan kita sampai sekarang
Allah ingin ketika kita nanti tulang ke hadapan Allah dalam membawa amal soleh. Makanya Allah panjangkan umur kita sampai tahun 2023 ini. Allah izinkan kita duduk di masjid ini karena Allah ingin kembali kita nanti kepada Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan membawa amal soleh. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsih bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghafur waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yashkurukum wa la ni'amihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.